وللرجاء ثواب أنت تعلمه وللرجاء ثواب أنت تعلمه واجعل ثوابي دوام الستر واجعل ثوابي دوام الستر يا ربي صل على خير الخلق أحمد يا ربي صل على خير الخلق أحمد والآل وصحبه والتابعين سرمدا والآل وصحبه والتابعين سرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Surah Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Jumu'ah. Adapun ini ialah surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah, bukan Jum'ah, tapi Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ini madaniyatun, ialah madaniyah. Jadi ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Jumu'ah ini adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Memang ada beberapa pengertian atau definisi tentang Makkiyah Madaniyah. Ada yang memiliki pandangan didasarkan kepada tempat. Anal ayah al Makkiyah al ayah allati unzilat fi Makkah wal Madaniyah allati unzilat fil Madinah. Tapi kemudian muncul pertanyaan, fa kaifa bil ayah allati lam tunzal fi Makkah wa fil Madinah? Lalu bagaimana dengan ayat yang tidak turun di Mekah dan tidak turun di Madinah, gitu, disebut apa? Maka pendapat yang paling banyak didukung oleh para ulama didasarkan kepada periodisasi, bahwa Makkiyah itu adalah al-ayah allati unzilat qabla al-hijrah, thumma al-madaniyah ya al-ayat allati unzilat ba'dal hijrah. Jadi turunnya dimanapun, kalau qabla al-hijrah namanya ayat Makkiyah, wa in kanat nuzulha fil, misalkan di luar Makkah. Demikian pula ayat Madaniyah itu adalah ayat yang turun ba'dal hijrah walau unzilat fi Makkah. Misalkan ketika Rasulullah haji wada ada ayat yang turun kan, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu kan turunnya di Makkah, tetapi turun setelah Rasulullah hijrah Makkah, itu disebut dengan Madaniyah atau apa? Ayat Madaniyah. Jadi ayat bukan Makkiyah tapi ayat Madaniyah walaupun turunnya di Makkah. Wa hiya, adapun surah Al-Jumu'ah ihda asyara ayatan, ialah 11 ayat. Jadi surah Al-Jumu'ah ini ada 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. Yusabbihu, bertasbih atau memaha sucikan, lillahi, kepada Allah, ayyunazzihu, maksudnya memaha sucikan, hu, terhadap Allah, fallamu, maka adapun lam zaidatun, ialah zaidah lam yang ada dalam lillah. Apa yang memaha sucikan? Ma, segala sesuatu. Ma ini mausul mustarak, jadi apa saja ya. Fis samawati, yang ada di beberapa langit. Wama, dan sesuatu, segala sesuatu, fil ardi, yang ada di bumi. Ma ini mausul, mausulnya termasuk mausul mustarak. Silahnya di mana? Silahnya karena di sini menggunakan apa? Fis samawati. Silahnya di mana? Dikira-kirakan ai ma sabata fis samawati wa ma sabata fil ardi. Jadi jumlah fi'liyah yang ada di situ. Karena setiap mausul itu yalzamu ba'dahu silah mustamilin ala dhamirin laikin mustamilah. Nah, yang bisa jadi silah itu adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu adalah dzaraf dan jar majrur. Berarti di sini silahnya adalah apa? Sibhul jumlah. Kira-kiranya sabata atau istaqarra. Berarti ma istaqarra fis samawati wa ma istaqarra fil ardi. Ya, sibhul jumlahnya itu sila, tetapi ketika yang menjadi sila itu adalah sibhul jumlah, maka hakikatnya di situ ada yang dikira-kirakan, ada muqaddarnya, yaitu sabata atau istaqarra. Jadi memahasucikan kepada Allah segala sesuatu yang tetap ada di langit dan ada di bumi. Jadi apa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi silatul mausulnya di sini adalah sibhul jumlah. Kalau sibhul jumlah berarti hakikatnya adalah sesuatu yang tersimpan, yang dikira-kirakan, yaitu sabata atau istaqarra. Ada yang mengatakan silahnya sebetulnya bukan fis samawati, bukan jar majrurnya, tapi silahnya adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah di situ yang disimpan, yang dikira-kirakan. Takdirnya adalah sabata atau istaqarra. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan ya silahnya ya ini sudah fis samawati, karena silah itu bisa terdiri dari jumlah dan bisa dari sibhul jumlah. Kalau sibhul jumlah berarti dzaraf dan jar majrur, seperti itu. Jadi wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Memahasucikan kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, apa saja. Kenapa di sini menggunakan ma? Fi dzikri ma, ialah di dalam menyebutkan ma, menggunakan ma, bukan man. Taglibun. Jadi dalam menyebutkan ma di sini adalah taglibun, memprioritaskan lil aksar, terhadap yang terbanyak, yang mayoritas. Memprioritaskan terhadap yang mayoritas. Jadi yang bertasbih itu biar tidak hanya makhluk-makhluk Allah yang natik, hayawanun natik, tidak hanya manusia, tidak hanya malaikat, tetapi segala sesuatu yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih.
memahasucikan kepada Allah. Makanya ketika Allah menawarkan atau menyampaikan informasi kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia dalam Al-Baqarah ayat 30. Jadi qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di situ di Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat kalau Allah akan menciptakan manusia, malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'? Apakah engkau ya Allah akan menciptakan di muka bumi ini makhluk yang hanya akan melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah karena tidak pernah berhenti untuk berperang, bertempur satu dengan yang lain ketika terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan? Sementara kami, para malaikat yang sudah ada dan makhluk-makhluk yang telah diciptakan sebelumnya ini, nusabbihu lak wa nuqaddisu lak. Kami telah bertasbih. Nah, makanya di sini disebut ma fis samawati wa ma fil ard untuk taglibun lil aktsar, memprioritaskan yang mayoritas. Bahwa yang bertasbih itu ya tidak hanya manusia, para malaikat, para jin, bahkan tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Maliki, zat yang merajai segala sesuatu, Al-Qudusi yang maha suci, ya. Jadi Al-Qudusi yang maha suci maksudnya Al-Munazza' amma la yaliq, Al-Munazzahu yang disucikan amma dari perkara la yaliku yang tidak patut apa magi terhadap Allah. Jadi yang maha suci yang disucikan dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Azizi yang maha perkasa, Al-Hakim dan lagi maha bijaksana, fi mulkihi di dalam kerajaannya Allah, dalam kerajaannya, dalam pengaturannya, penguasaannya terhadap seluruh makhluk, maha bijaksana, wa san'ihi dan di dalam perbuatannya Allah, perbuatannya Allah. Huwa adapun Allah alladzi ialah zat ba'atsa yang mengutus siapa alladzi fil ummiyina di dalam masyarakat yang buta huruf, mengutus di dalam masyarakat yang buta huruf, ay al-arab, yaitu orang-orang Arab. Ummi dan adapun yang disebut dengan ummi, man ialah orang layak tubuh yang tidak menulis siapa man, wala yaqra'u dan tidak membaca siapa man kitaban terhadap tulisan. Orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca buku, membaca tulisan, itu disebut dengan ummi. Ummi ya tidak bisa membaca tulisan, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Ya tulisan itu apa? Ya kalau di situ ya berarti tulisan Arab yang berlaku pada saat itu, atau mungkin sebelum Arab ada dari bahasa-bahasa Smith yang berlaku pada saat itu. Jadi intinya Arab. Tapi sekarang sampai saat ini yang menjadi standar, international standar, bahwa yang disebut dengan literasi itu membaca Latin yang dari kiri ke kanan, bukan yang dari kanan ke kiri. Sehingga ketika ada orang yang bisa membaca kitab tafsir, mampu untuk memahami kitab tafsir karena dia sudah menguasai perangkat keilmuannya, menguasai nahwu saraf termasuk lughahnya, dia juga tahu ilmu tafsirnya, tapi dia tidak bisa membaca tulisan dari kanan ke kiri, itu tidak termasuk dalam literasi, masih dianggap buruk. Itu dalam international standard. Ya ini sebetulnya juga harus ada perubahan-perubahan penilaian, bahwa membaca itu tidak harus Latin, karena ada yang memang kalangan-kalangan tertentu yang di pondok-pondok pesantren yang memang berpegang terhadap satu ajaran yang memang sudah diajarkan secara turun-temurun dari salaf, kalau
nulis itu dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Berarti nulis itu nulis Arab. Walaupun nanti berbahasa Indonesia, akhirnya nulis Arab pego itu. Ngerti ya? Nulis Arab pego, termasuk bahasa Madura ditulis Arab pego. Beten kaula ngarep rabuna panjenengan, itu ditulis Arab pego itu. Atau saya mengharap hadirnya panjenengan, lo ngarep rawuhipun panjenengan sedaya. Ya kayak sampean nyasa itu ditulis pego gitu. Itu dianggap tidak literasi. Dianggap belum bisa membaca, itu internasional standar, dan itu yang dipakai di Indonesia. Nah, ketika ada santri-santri yang tidak sekolah, yang tidak bisa baca Latin, maka dianggap pasti tinggi angka buta huruf. Padahal kalau yang dimaksud ummi di sini ya sesuai dengan apa yang ada di situ. Kalau yang dimaksudkan di Arab ya berarti yang tidak bisa membaca atau menulis yang dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Kalau standarnya hanya Latin kan banyak. Kita saja kan tidak bisa membaca selain itu, tulisan-tulisan Jepang, Korea, termasuk tulisan Jawa dulu itu, yang masih pakai bahasa apa? Sang Sekerta, Ono, Coroko, Doto, Sowolo, dan lain sebagainya. Nah kita kan banyak yang nggak bisa itu, termasuk tulisan-tulisan Cina, tulisan Jepang, tulisan Korea, itu kan banyak kita yang nggak bisa baca itu. Nah, ummi itu adalah man la yaktubu wa la yaqra kitaban. Jadi Allah mengutus pada masyarakat yang ummi rasulan terhadap utusan minhum dari ummiyin. Wa adapun rasul Muhammadun ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu membacakan siapa Muhammad alaihim kepada ummiyin. Yatlu membaca siapa Muhammad alaihim kepada ummiyin, pada mereka, ayatihi ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Qur'ani maksudnya Al-Quran. Wa yuzakki dan menyucikan siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam him terhadap ummiyin, ayyutahhiru mensucikan siapa Muhammad hum terhadap ummiyin minasyirki dari kesyirikan. Wa yu'allimu dan mengajarkan siapa Nabi Muhammad hum terhadap ummiyin al-kitab terhadap Al-Quran. Ay Al-Qur'an maksudnya Al-Qur'an, wal hikmata dan hikmah. Ma yaitu perkara fi yang di dalam ma minal ahkam dari beberapa hukum. Jadi ada yang menafsirkan hikmah ini adalah sunnah, nanti kita jelaskan dalam beberapa penjabarannya. Al-hikmah wa in kanu dan sesungguhnya mereka. Jadi ini bukan in dalam makna in ghayah atau in syarat. Tapi in ini adalah in mukhaffafah minas saqilah. Jadi in yang ditahfif dari saqilah. Asalnya apa? Inna. Jadi inna dan anna itu sama-sama bisa ditahfif. Kalau anna ditahfif menjadi apa? An. Contohnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. An itu annahu. Jadi kalau anna ditafif, maka isimnya biasanya berupa dhamir sya'an. Jadi wa in tukhaffaf anna fasmuhastakan wal khabarat al jumlatan min ba'di an. Itu dalam alfiyah. Kalau anna ditafif, maka isimnya itu tersimpan. Isimnya berupa dhamir sya'an. Biasanya asyhadu bersaksi siapa saya an terhadap sesungguhnya sya'an kelakuan atau urusan la ilaha ialah tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya ialah maujud illallah kecuali Allah. Jadi wal khabarat al jumlatan min ba'di an. Nah, kalau inna ditafif maka faqallal amalu wa khuffifat inna faqallal amalu ya. Jadi inna juga bisa ditafif. Kalau inna ditafif maka menjadi apa? In berarti asalnya wa innahum kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Tapi di sini menjadi wa in dan sesungguhnya mereka para ummiyin itu, para ummah itu, adapun lafaz in mukhaffafatun ialah ditahfif atau diringankan minas saqilah dari in yang musaddada, dari yang berat. Jadi asalnya inna menjadi in. Wa khuffifat inna faqallal amalu wa talzamul lamu idza ma tuhmalu. Jadi ketika tidak ditahmilkan maka di situ ada lamnya.
Nah, maka di sini wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wasmuha, dan adapun isimnya innah mukhaffafah mahdhufun ialah dibuang, ai wa innahum. Jadi wa in kanu itu ai wa innahum kanu. Kanu ada siapa min qablu sebelum datangnya Rasulullah, sebelum diutusnya Rasulullah, ai qabla maji'ihi, sebelum datangnya Rasulullah. Jadi ingat, qablu, ba'du, kalau tidak ada mudhof ilaihnya, hanya diniatkan idhofahnya, maka hukumnya adalah mabni dhammah. Bukan dibaca rofa, tapi mabni dhammah. Jadi dibaca qablu, amma ba'du. Berarti amma ba'dama taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalati 'alan nabi. Makanya yang benar bacanya apa? Amma ba'du. Kalau dibaca amma ba'da bagaimana? Harus ada haknya, amma ba'dahu. Jadi yang benar bacanya amma ba'du. Kalau mau dibaca ba'da boleh, tapi ba'dahu. Amma ba'dahu. Setelahnya madkur minal basmalah wal hamdalah wassalati 'alan nabi. Seperti itu. Jadi qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu wa bina'an ghairi in adim tama lahu udhifa nawiyan ma udima. Maka qablu ghairu ba'du hasbu awwalu, kalau di situ diniatkan idhofahnya, artinya idhofahnya mudhof ilaihnya tidak ada, hanya diniatkan idhofahnya, maka mabni dhammah. Jadi wat bina'an ghairu in adim tama lahu udhifa nawiyan ma udima. Itu ya, mereview bagi yang sudah hafal alfiahnya, yang belum hafal yang hafalkan. Ya. Jadi itu, jadi berarti di sini min qablu. Ya kalau dibaca diwakafkan wa in kanu min qabl atau qabul. Ya, min qabul. Sama dengan wal asr. Itu kan bisa dibaca wal asr, tapi roknya harus muncul, atau harkat yang terakhir digeser dibaca wal asr. Ya, innal insana lafi khusr. Berarti kalau digeser khusr atau khus. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bis sabr, roknya harus muncul, atau bis sabir. Berarti ini bisa dibaca min qabl atau min qabul. Min turun. Begitu qaf. Kayak gimana bacanya? Min turun dulu, naik lagi. Turun itu untuk menyempurnakan apa? Kasrah. Jadi la tatimul kasratu illa bin khifadil lisan. Kasrah itu tidak sempurna kecuali lisan kita tuh turun. Tapi karena qafnya ini isti'ala, naik lagi di situ. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Begitu. Jadi wa in kanu, walaupun ada, wa in bukan walau, wa in, dan sesungguhnya mereka kanu ada siapa ummiyun min qablu, sebelum datangnya Rasulullah, qabla maji'ihi, sebelum datangnya Rasulullah. Nah, ini kan dikeluarkan idhofahnya, berarti kembali lagi, bukan qablu maji'ihi, tapi min qablu ai qabla maji'ihi. Jadi qablanya dibaca mabni fathah lagi di situ karena dharaf. Bukan alat dzarf mansubun alat dzarfiyah, jadi dharaf min qabla lagi maji'ihi. Kalau diidhofakan mabni dhammah. Kalau ada idhofahnya berarti mansubun alat dzarfiyah. Seperti itu. Dzarf qabla maji'ihi la fi dhalalin, ialah niscaya ada di dalam kesesatan mubin yang jelas. Jadi ayat ini setelah menjelaskan tentang segala sesuatu yang ada di muka bumi, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena kemahabijaksanaan Allah, agar supaya manusia yang ada di muka bumi ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam tujuan penciptaan manusia,
di mana manusia memiliki dua tugas diciptakan oleh Allah. Yang pertama sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada aku. Sementara yang kedua, manusia diciptakan sebagai khalifatullah fil ard, the beauty of God in the world. Jadi sebagai wakil Allah di muka bumi, litanfidhi ahkamillah fi imaratil ard. Bagaimana manusia bisa melaksanakan tugas-tugas ini? Maka manusia harus mendapatkan panduan di dalam hidup. Untuk tahu bagaimana mereka akan menjalani kehidupan dengan benar, harus ada panduannya. Disitulah Allah akan menurunkan kitab yang akan menjadi panduan dalam kehidupan mereka. Bagaimana kitab itu diturunkan? Apakah langsung Allah akan memberikan kepada umat manusia? Tidak. Tetapi Allah akan memilih di antara mereka seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Karena Allah mengutus kepada ummiyin, maka yang diutus juga dari sebangsa mereka juga an-nabiyul ummi. Salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah itu ummi. Rasulullah sudah dikenal bahwa Rasulullah la yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Salah satu hikmahnya apa? Ketika Al-Quran turun, maka di situ meniadakan pikiran-pikiran atau asumsi-asumsi yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah karangan dan bikinan Rasulullah. Bagaimana orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis akan mampu menghadirkan kalam-kalam suci yang indah, yang tiada tandingnya, di mana pada masa itu orang-orang Arab sangat membangga-banggakan kesusastraan yang sangat tinggi, syair-syair jahili yang sangat indah bahasa-bahasanya. Kemudian Al-Quran turun memukau, lebih indah dari semua itu, dan Rasulullah adalah sosok yang layak tubuh wa layak yaqra, berarti tidak lain Al-Quran itu adalah min indillahi subhanahu wa ta'ala. Di situ salah satu hikmahnya. Maka setelah Rasulullah kemudian mendapatkan perintah untuk menyampaikan wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah, disampaikan kepada manusia, maka Rasulullah kemudian menyampaikan. Rasulullah bertugas untuk mendidik terhadap ummah, terhadap bangsa Arab yang menjadi objek dakwah daripada Rasulullah yang ada pada saat itu. Mendidik Rasulullah agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, agar sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan, agar on the track. Lalu bagaimana Rasulullah mendidik? Ini tahapan-tahapannya. Rasulullah mendidik itu yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih, membacakan Al-Quran. Jadi cara Rasulullah mendidik umat yang pertama adalah membacakan Al-Quran. Kenapa membacakan? Kenapa mentalqin? Ya karena Al-Quran pada waktu itu belum ada dalam mushaf. Al-Quran pada waktu itu belum ditulis. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, dan bagaimana cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah? Tidak sekaligus. Lil Quran tanazzulan. Al-Quran itu diturunkan dua tahap. Ada at-tanazzul al-awwal, ada at-tanazzul al-thani. Bagaimana at-tanazzul al-awwal? Minal lawhil mahfud ila sama'id dunya jumlatan wahidatan. Dari lauh mahfud ke langit dunia sekaligus. Tapi bagaimana Al-Quran kemudian diturunkan berikutnya dari langit dunia kepada Rasulullah? Munajjaman nahwa 23 sanatan. Diangsur kurang lebih selama 23 tahun, tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, yang dibagi dalam dua fase. Periode Makkah dengan 12 bulan 12 tahun 5 bulan 13 hari, dan periode Madinah dengan 9 tahun 9 bulan 9 hari. Itu periodisasi penurunan Al-Quran. Munajjaman. Kenapa munajjaman? Salah satunya adalah litaisiri hifdhihi wa fahmihi, memudahkan menghafal dan memahaminya. Kenapa? Lianna al-ummah al-ummiyah alladzina la yaqra'una wa la yaktubun, alladzina la yaktubuna wa la yaqra'una kitaban. Karena masyarakat yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka di dalam pendidikannya bagaimana? Ya'tamiduna ala quwwati dzakiratihim wa hafazatihim. Maka mereka akan berpegangan kepada kekuatan apa?
Mereka akan berpegangan kepada kekuatan hafalan dan kekuatan ingatan. Karena mereka tidak bisa membaca, mereka tidak bisa menulis, maka berpatokan kepada kekuatan hafalan. Nah, karena berpatokan pada kekuatan hafalan, disitulah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Jadi kalau ngaji begitu, tidak ingin instan. Saya ingin ngaji, ingin belajar, tapi 1 bulan langsung alim. Oh, ini ada metode cepat. Bagaimana membaca kitab hanya dalam 24 jam misalkan. Ya bisa. Tapi apa nanti teruji? Baru bacanya. Lalu bagaimana dengan lughahnya? Bagaimana dengan mufradatnya? Nah, kenapa di pesantren ini lama prosesnya? Kenapa prosesnya lama di pesantren? Ini biar bersama-sama. Sambil ngaji, kita juga diajari di sisi lain gramatikalnya. Tapi dengan banyak mengaji, dengan banyak kita membaca kitab, akhirnya kan sarwah lughawiyahnya. Jadi perbendaharaan katanya kan juga apa? Perbendaharaan katanya kan juga mumpuni, perbendaharaan katanya juga banyak. Dan itu tidak bisa instan. Harus sedikit demi sedikit. Cara belajarnya begitu, ada step by step. Ada khutwatan ba'da khutwatin, ada tahapan dengan tahapan, sehingga terus gitu. Jadi kalau sarwah lughawiyahnya sudah banyak, kita baca bukan hanya sekedar bisa baca, tapi kita ngerti pada strukturnya, kita ngerti cara memaknainya, aspek ma'ani, bayanya juga kita ngerti, kemudian mufradatnya kita juga ngerti, kita juga memiliki perbendaharaan kata yang banyak, satu kata memiliki beberapa pengertian. Ini kan perlu proses di situ. Punya tidak bisa sekaligus begitu. Kadang-kadang orang sekarang sukanya begitu, karena modelnya model instan. Ya apapun begitu. Jadi makan inginnya cepat saji, kan kayak gitu. Jadi mondo inginnya cepat alim. Tapi prosesnya tidak dilalui. Kadang-kadang ada ya tahapan-tahapan gitu, ya nanggung itu akhirnya. Kalau bisanya bisa, tapi bisa baca, tidak bisa memahami, tidak bisa menerjemahkan. Pun juga belum tentu matang gitu. Belum tentu matang. Nah, inilah tahapan-tahapan Rasulullah. Pendidikan Rasulullah kepada ummah itu pertama bagaimana? Rasulullah membacakan Al-Quran. Dibacakan setiap wahyu yang turun kepada Rasulullah, oleh Rasulullah dibacakan kepada siapa? Kepada para sahabat. Setiap wahyu yang turun dibacakan, ditalkin oleh Rasulullah, didengarkan oleh para sahabat, sehingga para sahabat ini rata-rata menghafal Al-Quran karena mendengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendengarkan bacaan-bacaan Rasulullah, dan itu cara mengajarkan Al-Quran pada waktu itu. Karena Al-Quran belum terhimpun dalam satu mushaf. Memang sudah ditulis oleh para sahabat yang masuk pada kategori kutabul wahyi, yang pandai menulis. Termasuk Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kan kategori-kategori para sahabat yang pandai menulis. Tapi ditulis di mana? Ada di pelepah kurma, di batu karang, di tulang belulang. Di situ. Lah kapan Al-Quran mulai dibukukan? Al-Quran dibukukan pada masa Khalifah Abi Bakar As-Siddiq atas inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab setelah terjadinya perang Yamamah yang mewafatkan kurang lebih sekitar 70 penghafal Al-Quran. Jadi pada awalnya Sayyidina Abu Bakar masih menolak. Apa komentar Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya dan diberi usul oleh Sayyidina Umar? Kaifa naf'alu say'an lam yaf'alhu Rasulullah? Bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Tapi Sayyidina Umar menyampaikan gagasan-gagasannya agar Al-Quran bisa ditulis, karena kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi riya Al-Quran, hilangnya Al-Quran seiring dengan wafatnya para penghafal Al-Quran. Ini kondisinya sangat emergensi. Maka dibentuklah tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Walaupun semua itu juga ada dalam skenario Allah, karena memang janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang akan menjaga. Nah, disitulah ditulis Al-Quran. Tapi Al-Quran yang ditulis pada masa Sayyidina Abu Bakar belum seperti Al-Quran yang ada pada saat ini. Di situ masih memasukkan 7 dialek. Dialeknya tidak hanya Quraisy, adalah Jathaqif, ada Hudail, ada Kinanah, ada Hawazan, ada Tamim, ada Yaman, ada Quraisy. Disinilah kita juga harus tahu dan bagaimana menghargai karya dari para sahabat, para tabi'in dan para salafun saleh yang menjaga dan menghantarkan
Al-Quran dengan jalur transmisi dan sanad yang jelas dapat dipertanggungjawabkan sehingga Al-Quran bisa sampai kepada kita. Walaupun kita sama-sama tidak bisa memastikan yang lebih pas dengan bacaan Rasulullah itu yang mana, karena sampai saat ini kita tidak pernah menemukan audio rekaman bagaimana bacaan Rasulullah. Makanya jangan merasa bacaannya yang paling benar. Kita hanya berusaha untuk mendekati yang terbaik sesuai dengan sanad dan mata rantai yang kita terima dari guru kita, guru-guru kita, dari guru-guru, dari guru-guru, dari guru-guru sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak bisa belajar tanpa guru, itu harus ada sanad. Jadi ilmu ini jangan main-main dalam urusan agama. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi ilmu ini bagian daripada agama, maka perhatikan di mana kita mendapatkan agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi di situ prosesnya Rasulullah ajarkan Al-Quran, bacakan Al-Quran. Al-Quran dibacakan kepada para sahabat sampai sahabat hafal semua dan tahu bagaimana cara bacaan Rasulullah. Nah kalau kemudian nyampe kepada kita beberapa ragam bacaan, karena memang kadang-kadang Rasulullah membaca dengan varian-varian bacaan yang sampai hari ini kita kenal dengan ada qiraah sab'ah. Qiraahnya siapa? Qiraahnya Asim, qiraahnya Nafi', qiraahnya Hamzah, qiraahnya Ibnu Katsir, qiraahnya Abu Amr, qiraahnya Ibnu Amir, qiraahnya Al-Kasai. Jadi ada Asim, ada Nafi', ada Ibnu Katsir, ada Hamzah, ada Abu Amr, ada Ibnu Amir, ada Al-Kasai. Itu yang kemudian dikenal dengan qiraah sab'ah. Ada juga ada Warsun, ada Khalaf, ada Qalun, ada qiraah asyrah, mutawatirah, ada qiraah arba'asyar sampai pada qiraah syaddah yang tidak boleh dibaca dalam sholat. Ada banyak sekian ragam bacaan. Ada banyak sekian ragam bacaan. Ya kadang-kadang ada hanya perbedaan di dalam harokat, karena ada yang kemudian mentakdimkan maf'ul atas fa'ilnya, ada yang kemudian tidak hanya sekedar beda itu, tapi berbeda di dalam sigotnya, waqi'nya, seperti itu. Ada yang menggunakan mukhatab jama', ada yang menggunakan ghaib jama' dan sebagainya dalam beberapa ayat. Misalkan yang berbeda harakat, misalkan ada yang membaca fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, tapi ada yang membaca fatalaqqa adama min rabbih kalimatun fataba alaihi. Jadi ada yang kalimatin adamu, ada yang adama kalimatun, ya, seperti itu. Di samping perbedaan-perbedaan bacaan yang lain banyak kalau kita mengkaji dalam qiraah sab'ah, itu ragam-ragam bacaan itu. Nah, itulah kemudian setelah pada masa Sayyidina Utsman bin Affan terjadi klaim-klaim kebenaran dari para pembaca Al-Quran yang hanya mendapatkan satu riwayat tapi tidak mendapatkan riwayat yang lain. Di tingkat para sahabat senior yang memang mendengar dari Rasulullah ragam bacaan gak ada masalah, tapi ada 3 ragam bacaan yang kemudian masing-masing mengajarkan ke daerah yang berbeda hanya dengan satu ragam, hanya dengan satu warna bacaan. Nah, yang tidak mendapat informasi yang lain, ketika ketemu dengan yang lain kok berbeda, ini bisa bermasalah. Bisa bermasalah. Misalkan saya di sini baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Saya baca sirat, zirat. Tapi sama salah satu dari kalian dibawa ke Lumajang yang diajarkan sirat saja. Ada satu dari kalian misalkan ada yang pulang ke Bali mengajarkan apa? Zirat saja. Ada satu lagi dari kalian yang bawa ke Situbondo ngajarkannya zirat. Di tingkat kalian yang hari ini tahu bahwa saya membaca dengan 3 bacaan, selesai bahwa 3 bacaan itu bacaan saya. Tapi murid-murid kalian yang hanya dapat satu macam bacaan dari kalian ketemu dengan murid lain yang dapat bacaan yang berbeda, ini kan bisa terjadi perbedaan bacaan yang masing-masing merasa bacanya paling benar. Paham ya? Itulah kemudian Hudzaifah ibnul Yaman mengusulkan kepada Utsman bin Affan agar Al-Quran ini dibukukan dalam satu ragam bacaan. Yang dipilih adalah lahjah Quraisy, yang lain tidak dimasukkan dalam tulisan, walaupun qiraahnya bisa macam-macam itu, seperti yang saya uraikan tadi itu. Itu pun pada waktu itu belum ada titik, belum ada harokat. Walaupun orang Arab tanpa titik, tanpa harokat bisa baca alamiah.
Tapi ketika dibawa ke daerah lain bisa problem. Maka melalui Abu Khalil Ahmad Al-Farahidi, kemudian peletak daripada Nuqtatul A'ajim, disitulah kemudian Al-Quran itu dititik, ada titik. Kan awalnya hanya kayak mangkok gitu aja, gak ada titiknya. Padahal setelah dikasih titik satu di atas jadi apa? Nun. Dikasih titik satu di bawah, ba. Dua di bawah, ya. Dua di atas, ta. Tiga di atas, ta. Berarti satu mangkok itu dengan beda titik bisa jadi berapa? Nun, ba, ta, sa, ya. Kemudian kalau nabrohnya dua, gak dikasih titik, namanya sin. Dikasih titik tiga, shin. Nah dulu nggak ada titiknya, tapi mereka bisa baca walaupun nggak ada titiknya secara alamiah, bisa membedakan dengan siak, dengan kiri kanannya itu seperti apa. Nah ini metode ta'lim Rasul membacakan Al-Quran dulu. Nah kita yang tidak langsung dari Rasulullah, sanadnya sudah panjang, tidak mendengar bacaan Rasulullah, tapi kita mendengar bacaan dari guru kita. Dan guru kita ke guru-gurunya, disitulah ada sanad mata rantai yang langsung bersambung pada Rasulullah. Nah karena kalau Al-Qurannya nyampe kepada kita tulisan, dan tulisannya tidak bisa di-apply untuk kemudian keluar suara. Makanya Sayyidina Ali menyampaikan, inna hadzal Qur'an la yantiqu innama yantiqu bihir rijal. Al-Quran ini tidak ngomong, yang membacakan adalah manusia. Nah disitulah semuanya berupaya, berusaha, berijtihad, mendekati terhadap bacaan Rasulullah yang paling baik itu gimana. Tapi jangan merasa bahwa bacaannya yang paling cocok. Sama-sama tidak tahu bacaan Rasulullah itu kayak apa. Kita kan hanya riwayat-riwayat, menurut ini begini, menurut ini begini. Itu pun kalau kita baca kitab, tidak tahu kan cara membunyikannya. Kalau nggak ada gurunya, sampean udah pinter nahu, sampean udah pinter baca kitab, sampean baca. Kalau imam ini membaca ini, tapi ketebalannya seperti apa? Lalu bagaimana contohnya? Disitulah pentingnya guru. Kan harus muncul itu suaranya. Walaupun sampean tahu baca kitab, misalkan ketemu dalam teorinya, kalau non ketemu dengan ya dibaca apa? Idgham biguna. Tapi bagaimana bentuk bacaan daripada idgham biguna itu? Kalau hanya dibaca saja tanpa contoh daripada guru, kan kita tidak tahu juga. Itulah problemnya. Maka di situ yang harus tahu. Nah, inilah kita belajar agama begini tidak bisa langsung, tetap harus melalui mata rantai sanad para ulama yang nyambung pada Rasulullah. Tapi ini bisa jadi kriteria, karena inilah metode pembelajaran Rasulullah. Bahwa yang diajarkan Rasulullah pertama kali kepada para sahabat adalah yatlu alaihim ayati, mengajarkan sahabat bisa membaca Al-Qur'an. Jadi pertama bacaan dulu. Dan ini jadi ukuran. Mohon maaf, sekarang ini kan banyak artis yang keartisannya sudah mulai surut dan tidak laku, kemudian ganti profesi jadi ustadzah. Jadi artis yang sudah kurang laku akhirnya ganti profesi jadi ustadzah, modalnya kerudung besar namanya hijrah. Itu pun yang percaya kadang-kadang santri-santri yang sudah ngelondok di pesantren itu percaya. Disitulah sebetulnya harus diukur, cek dulu bacaan Qur'annya kayak apa. Kalau bacaan Qur'annya tidak jelas, jangan begitu percaya. Jangankan memahami, baca aja kayak gitu. Padahal banyak sekarang artis-artis yang dai-dai selebritis itu yang bacanya nggak jelas itu. Ini jadi ukuran, karena pendidikan yang benar itu pertama adalah mengajarkan bacaan Al-Qur'an. Baru yang kedua bagaimana yang diajarkan Rasulullah. Wa yuzakkihim. Rasulullah membersihkan hati mereka, menyucikan mereka dari kesyirikan. Dalam kitab-kitab tafsir yang lain ini disebut Rasulullah adalah memperbaiki akhlaknya. Setelah akhlaknya diperbaiki, baru Rasulullah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kandungan-kandungan Al-Qur'an dan mengajarkan sunnah. Nah, mengajarkan akhlak ini harus ada gurunya juga. Tidak bisa pakai online akhlak ini. Ya, nggak bisa pakai online, pakai Zoom meeting juga susah itu akhlak ini. Kenapa? Kalau ilmu bisa dengan ta'allum wa dirasah. Tapi husnul khuluqi itu harus dengan apa? Bisuluk wa husnis suhbah. Melihat langsung bagaimana potret yang akan dijadikan panutan dalam kehidupan kita. Ada living values yang harus kita amati. Ya. Jadi nilai yang berjalan, dan living values itu tidak lain adalah guru.
Makanya kita harapkan guru semuanya harus mampu menjadi the living values di tengah-tengah murid-muridnya. Karena disitulah akhlak, tidak sekedar ilmu, akhlak. Dan akhlak harus dipotret, diamati, dicermati, dilihat. Apalagi riyadhah, bagaimana riyadhahnya, tengah malamnya dan lain sebagainya. Bagaimana mujahadahnya, bagaimana wiridnya, bagaimana takarrubnya, bagaimana bacaan-bacaannya. Dan di situ baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dalam beberapa kitab tafsir yang lain disebutkan kenapa wa yuzakkihim didahulukan daripada wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kuatir keduluan pintere ketimbang akhlake. Kalau akhlaknya sudah bagus, udah ngerti bagaimana kecerdasan emosionalnya itu, seumpama nanti memiliki kecerdasan intelektual yang berlipat, dia tidak akan melonjak. Dia bisa mengikuti falsafahnya padi, semakin tinggi akan tetap semakin merun. Dia tidak akan sombong, dia tidak akan terjadi arogansi intelektual kalau bahasa sekarang, sampai kadang-kadang lupa guru, lupa orang tua, lupa yang lebih sepuh, karena emosionalnya jelek. Dan bukan itu. Jadi kalau akhlaknya sudah bagus, hatinya sudah bagus, diisi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, insya Allah ilmunya akan dimanfaatkan di tempat yang tepat, digunakan di saat yang tepat, sehingga keberkahan dan kemanfaatan itu akan lebih banyak didapat. Kenapa? Karena ini yang dikedepankan. Wa yuzakkihim dulu. Ini penting. Baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau orang hanya ingin baca, ingin memperluas cakrawala, ingin menjadikan berbagai macam informasi itu menjadi bagian daripada keilmuan, sangat mudah. Tapi ini penting dulu, dibangun pondasi akhlaknya. Disitulah pentingnya pendidikan di pesantren itu. Orang belajar, orang ngaji sekarang bisa saja. Saya tidak perlu mondok, saya tidak perlu ke pesantren. Kalau hanya ingin belajar sekarang cukup dengan Google, semuanya udah ketemu. Tapi problemnya siapa yang bisa melakukan verifikasi dan konfirmasi apakah paham Anda benar atau tidak? Terus bagaimana Anda melakukan pelacakan terhadap sumber? Siapa yang ngomong di sana? Sosoknya seperti apa? Kalau tidak jelas, orang berguru itu harus tahu dulu. Jangan langsung ya semuanya dijadikan guru. Harus ngerti dulu bagaimana mabda akidahnya, bagaimana pandangan keilmuannya, bagaimana lelaku akhlaknya, bagaimana juga tasawufnya, bagaimana wirainya. Ini kan juga harus dilihat. Tidak sekedar semuanya bisa dijadikan guru. Nah disitulah kadang-kadang, mohon maaf, dalam pendidikan formal termasuk di perguruan tinggi, dari aspek akademik bolehlah dia sampai dokter, sampai profesor, kadang-kadang ikatannya dengan gurunya tidak begitu ada. Karena kadang-kadang sambung batin itu tidak ada. Malah sering kalau sudah selesai, ya dia dulu pernah menjadi mantan dosen saya di semester ini. Kalau di pesantren itu kan nggak pernah ada mantan kiai, mantan guru itu kan. Tapi kalau hanya di kampus dari aspek akademik kan kayak biasanya itu. Iya dulu pernah ngajar saya, mantan dosen saya dan sebagainya. Kadang-kadang sambungannya sudah selesai satu semester ya sudah hilang juga. Ya karena ikatannya terlalu ikatan formal. Padahal yang lebih dari itu adalah ikatan hati, bagaimana ada di dalam doa, bagaimana dalam ingatan sang guru, bagaimana di tengah malam ketika guru bermunajat, Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana, siapa yang masuk dalam talamidana min ahlil ilmi wa ahli tuqa wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dair. Ini yang tidak bisa tanpa melalui pesantren. Kalau urusan pintar sangat mudah, tapi kan tidak sekedar pintar, bagaimana benar dan manfaat dan barokah itu yang paling penting. Dan ini tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah panjenengan semua ini mahasiswi secara akademik dapat di kampus, tapi bagaimanapun nilai-nilai spiritual yang diajarkan umumnya di pesantren itu juga tetap didapat. Kalau enggak karena mendapatkan semangat, hidayah atau dorongan orang tua atau keinginan lingkungan, tanpa saya tahu sampean pasti malas di pesantren. Pasti malas, dari maurib terlalu ribet aturannya, nggak berjamaah aja disanksi, habis gitu disuruh berdiri, kadang-kadang didenda dan lain sebagainya, masih disuruh bersihin begini, tengah malam masih kena pelajaran kitab bahasa, yang ikut tahfidz harus bikin setoran dan lain sebagainya, tengah malam sholat tahajud, ribet, pasti ribet. Kalau tidak karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ngapain? Males. Ada yang nyampe pintu gerbang itu udah kembali. Oh ini pondok ya? Ya enggak jadi. Kenapa? Saya ingin kos saja. Ya enggak jadi.
Tidak jadi. Ya walaupun saya tahu lah, seperti Darul Arifin 2 ini masih pondok daripada. Ini kan pondok daripada. Iya, paham maksudnya pondok daripada. Pondok daripada itu apa? Daripada tidak mundur sama sekali gitu loh. Ya pondok daripada, tapi ya tetaplah mala yudraku kullu la yutraku kullu. Memang kita tidak bisa ideal seperti pesantren pada umumnya yang memang sistem pendidikannya terpusat. Karena dari pagi sampai maghrib panjenengan semua ini sudah harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diatur oleh akademik di UIN, di kampus. Tetapi selama dari maghrib sampai subuh, maka kita bisa bersama-sama untuk melakukan penajaman, peningkatan kapasitas intelektual, utamanya pada bidang agama, tapi sekaligus juga penguatan spiritual dan penguatan kecerdasan emosional melalui serangkaian program di pesantren, program kebersamaan, program riyadhah, dan juga ada program aurat. Kita juga ada aktivitas-aktivitas wirid, ada aktivitas sholawat, ada aktivitas zikir dan lain sebagainya, yang itu tidak mudah dan tidak bisa ditemukan selain ada di pesantren. Maka disitulah harus betah, harus sabar dan lain sebagainya. Motivasinya kalau bisa betul-betul adalah motivasi yang intrinsik, memang betul-betul dari panjenengan semua, tidak sekedar motivasi ekstrinsik. Kenapa di Darul Arifin 2? Karena oleh orang tua harus di sana, atau dipeseni oleh kiainya ketika masih di aliyah misalkan. Ada yang kemarin pernah misalkan yang dari Banyuwangi Kerikilan, Kiai Khotib itu sering kalau sudah imtihan Kiai Khotib Kerikilan, kalau mau kuliah tapi di UIN, pokoknya di Jember harus di pondoknya Gus Aam misalkan. Dan disampaikan begitu sama kiai-kiai, kadang dari kiai sana, dari kiai sana. Itu kan kalau seperti itu motivasinya masih ekstrinsik. Kadang-kadang ketika guru tidak tanya, orang tua sudah tidak memaksa, motivasinya hilang. Tapi kalau intrinsik, ada semangat, ada keinginan, karena Anda merasa butuh. Oke, sistem akademik tidak terkurangi, dan justru belajar lebih kondusif dengan sistem seperti ini, ya memang kesenangan-kesenangan selama kuliah mungkin tidak terlalu banyak didapat. Biasanya malam keluyuran kemana-mana, di sini tidak bisa. Kena jam malam, habis maghrib harus ngaji. Ya itulah di pondok. Tapi disitulah nanti akan dirasakan ketika kalian semua, panjenengan semua sudah kembali kepada masyarakat. Jadi memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan kesempatan yang ada. Bahkan kalau tekun dari masuk sampai lulus, dari semester awal sampai semester terakhir, dan betul-betul mau menekuni, menghafalkan Al-Quran, insya Allah bisa. Insya Allah, walaupun tidak semuanya dan tidak sesempurna pondok-pondok tahfidz pada umumnya. Ya kenapa? Ya karena mau tidak mau memang pondok daripada. Ya pondok daripada itu, apa pondok daripada? Daripada tidak mondok gitu loh, minimal jamaah, minimal masih wiritan, minimal zikir, minimal ngaji gini sih dapat. Terus tambahan bahasa Arab, tambahan bahasa Inggris, kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Lah itulah keutamaan-keutamaan yang akan didapat daripada yang lain. Dan saya rasa kalau panjenengan nanti sudah jadi orang tua, sudah akan mengerti sendiri dan akan sangat khawatir tentang bagaimana dan seperti apa. Nah, inilah keuntungan-keuntungan yang akan didapat, karena tadi metode pembelajaran Rasulullah itu mulai yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, tidak akan sempurna kecuali memang ada di lingkup boarding school. Jadi Islamic boarding school yang diasramakan, yang bisa dilatih secara bersama-sama tanpa ada aturan dan kesepakatan bersama. Ya memang manusia itu kecenderungannya kan pasti liar. Setiap manusia itu kecenderungannya liar, siapapun itu naluri kok, kodrati. Maka disitulah kemudian harus ada aturan, dan aturannya itulah yang kemudian mengikat. Aturan disepakati bersama, kalau perlu aturan dibikin bersama, disepakati bersama, dan ditaati bersama. Ketika memang melanggar, ayo kesepakatan sanksinya seperti apa, itu lebih kuat mengikat daripada semuanya top down dari pengasuh. Oh inginnya begini. Makanya kita lebih serahkan ke pengurus, ayo dibicarakan pembelajaran dewasa apa yang diinginkan dan sebagainya. Ya targetnya tidak muluk-muluk targetnya, tapi paling tidak jelas, ada hasil, ada target, ada perbedaan, itu jelas gitu loh. Ada perbedaan yang didapat dan lain sebagainya. Nah ini beberapa hal yang akan bisa kita peroleh. Nanti ayat berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi intinya dari dua ayat di dalam surat Al-Jumu'ah, utamanya pada ayat 2 ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan pendidikan yang dilaksanakan oleh Rasulullah di dalam mentarbiyah umat, dan itu bisa kita jadikan sebagai standar bahwa lembaga pendidikan setinggi apapun, sebagus apapun, untuk klasifikasi apapun, jangan pernah lepas satu, yatlu alaihim ayati,
harus tetap mengajarkan, membacakan Al-Quran. Seperti di sini, walaupun udah mahasiswa, bahkan mungkin nanti yang tetap tinggal di Darul Arifin 2 ini ada yang sudah S2. Kalau yang di A1 kan sudah banyak yang S2 itu, yang baik di sini ataupun di mana. Jadi ada yang sudah S2, tapi tetap kalau pagi di sini masih baca Al-Quran, bersama-sama. Karena memang itu proses, itu tahapan. Baru kemudian jangan lupa aspek wa yuzakihim itu pada tarbiyah khuluqiyah, pada perbaikan moral, peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual, dan baru nanti tingkatkan setinggi-tingginya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kenapa yang wa yuzakihim terlebih dahulu? Sak pinter pentire tetap insya Allah nyekel adab dan akhlak. Ini yang paling penting. Jadi ojo sampai kedisian pinteri ketimbang akhlaki, akhirnya ngelonjak. Nih wis ngelonjak itu makin pinter, kadang-kadang gampang kepleset wis gak ono regane. Jadi yang paling penting tidak sekedar pinter tapi manfaat dan barokah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa salatullahi ala al-mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa.